Hai semua, kembali lagi bersama aku di dapur Eni. Aku mau bikin yang seger-seger mumpung lagi musim panas. Aku mau buat olahan es tape ketan ireng. Hayo, siapa yang di sini yang masih gagal cara buatnya masih salah dan masih asam rasanya? Ayo yuk sini kumpul bareng-bareng. Ayo kita belajar sama-sama untuk cara buat tape ketan ireng yang manis dan seger. Yang pastinya anti gagal. Ayo simak videonya sama-sama. Siapkan dulu bahannya. Bahan pertama di sini aku pakai ketan hitam. Untuk ketan hitamnya aku pakai merek yang bagus ya, yang merek Super. Dan ini aku pakai ketan hitam sebanyak 250 gram. Dan untuk ketan hitamnya ini dicuci bersih sampai 3 kali. Ini karena sudah aku cuci bersih, kemudian aku mau rendam. Dan untuk rendamannya di sini aku pakai air panas ya. Ingat, di sini untuk rendaman pertama aku pakai air panas. Setelah 10 jam berlalu, siapkan ketan putih sebanyak 500 gram. Jadi perbandingan untuk ketan hitam 250 gram itu, ketan putihnya menggunakan 500 gram ya. Jadi perbandingannya 2:1. Untuk ketan putihnya ini aku mau cuci bersih terlebih dahulu ya. Nah, ini untuk ketan putihnya udah aku cuci bersih. Oh iya, di sini ini tadi aku pakai ketan putihnya juga kualitas super ya. Jadi kualitasnya yang baik, yang super, yang bagus. Setelah ketan putihnya dicuci, sekarang masukkan ke dalam rendaman ketan hitam yang tadi ya. Yang setelah direndam ketan hitamnya 10 jam, lanjut sekarang masukkan ketan putihnya yang sudah dicuci bersih dan rendam selama 12 jam ya teman-teman, sampai ketan putih dan ketan hitamnya menyatu warnanya sama-sama warna hitam. Dan untuk ketan putih dan ketan hitamnya itu mekar secara sempurna. Ini diaduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata biar warnanya menyatu ya. Nah, ini setelah 12 jam ini ketan hitam dan ketan putihnya udah jadi dan warnanya udah gelap ya ketan putihnya. Bisa dilihat teman-teman, ini untuk hasilnya sempurna. Ini setelah 12 jam perendaman ya. Setelah tahap perendaman tadi selama 12 jam, cuci bersih ketannya ini sampai bersih dan sampai benar-benar bersih ya. Aku mau mengingatkan kalau di sini yang menentukan hasil dari tape ketan hitam yang asam atau manis ya, harus dikondisikan dalam kondisi bersih. Dan aku cucinya sudah hampir 10 kali ya teman-teman. Setelah dicuci bersih hampir 10 kali, sekarang waktunya untuk dikukus. Dan untuk waktu kukusnya itu selama 30 menit ya teman-teman. Ini pengukusan yang pertama ya, sebelum dikarung. Setelah pengukusan selama 30 menit, ini langsung aja angkat ke dalam wadah yang besar untuk ngaruh ketan hitamnya ini ya. Nah, ini selagi masih panas-panasnya langsung aja kita karu ya. Masih dalam kondisi panas ketan hitamnya, siram dengan air sebanyak 500 ml atau sesuai dengan tekstur ketan hitamnya ya. Kalau sudah empuk, ini tandanya ketan hitamnya udah lemes dan udah siap. Karena setiap ketan itu berbeda-beda ya jenisnya. Oh iya, ini untuk siram airnya itu aku pakai air panas ya, bukan air dingin atau air biasa. Karena di sini untuk tape ketan hitamnya atau ketan hitamnya udah siap, lanjut kita kukus lagi ya teman-teman. Ini untuk kukusan yang kedua selama 30 menit juga atau sampai matang. Dan kurang lebih aku kukusnya 30 menit. Ini ketan hitamnya udah mateng dan langsung aja kita angkat dan kita sisihkan. Dan untuk tape ketan hitam ini bisa dirageni itu setelah kondisinya benar-benar dingin. Aku udah dinginkan selama 3 jam, harus benar-benar dingin ya. Nah, di sini aku juga udah siapkan ragi yang sudah aku jemur selama 1 hari. Untuk seraginya di sini aku pakai 1 keping atau 1 bulat itu ya, ragi tape yang sudah aku hancurkan dan sudah halus. Kemudian kalau sudah dingin ketan hitamnya ini langsung aja taburi ragi secara tipis-tipis ya, jangan langsung ngebanyakin atau ngedemblok ke bagian satu sisi. Ini ditaburin tipis-tipis saja, jangan terlalu banyak. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Untuk peragian ini jangan terlalu banyak memakai raginya ya, nanti kalau kebanyakan ragi bisa pahit untuk rasa tapenya nanti.
Jadi secukupnya aja dan dikira-kira sendiri ya teman-teman. Untuk satu keping ini aku nggak bakal semua pakai ya ini teraginya. Jadi aku cuman pakai secukupnya aja. Nah, karena di sini udah tercampur dengan rata, aku mau kembali taburi lagi raginya secara tipis-tipis. Dan aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur dengan rata ya teman-teman. Nah, karena di sini karena raginya udah tercampur dengan rata, siapkan wadah yang ada tutupnya. Kalau bisa yang kedap udara ya. Nah, di sini aku mau alasi pakai daun pisang. Kalau nggak ada ya juga nggak apa-apa, nggak usah pakai daun pisang. Cari wong Jawa iki lek gawe godhong gedang iku opo-opo iku wis jelas sedep masakane. Sebelum dimasukkan ketannya, ini tuh taburi dulu bagian bawahnya pakai ragi dan kemudian masukkan ini ketannya. Aku masukinya sedikit demi sedikit aja ya. Nanti untuk lapisan kedua juga aku mau kasih lapisan ragi lagi biar merata ya teman-teman. Bisa dilihat aja di video gimana cara aku ngasih ragi ya, tipis-tipis dan merata. Nah, karena di sini udah aku kasih ragi lagi, aku mau tambahkan lagi ketannya. Ini aku langsung aja masukkan semua yang terakhir ya. Dan kemudian kalau sudah ini masuk semua ketannya, taburi lagi bagian atas dengan ragi lagi ya. Ini penaburan yang terakhir, ini sudah merata teman-teman dan udah pas gak kebanyakan. Ini satu keping aku gak habis ya, cuman pakai separuh aja. Dan kemudian yang terakhir tutup dengan daun pisang lagi dan tutup dengan wadah tutupnya yang tadi. Ini udah siap dan diamkan selama 35 jam ya teman-teman. Itu sudah pas dan tapenya sudah matang. Nah, ini tuh hasilnya. Tapenya selama 35 jam aku diamkan di dalam wadah ini. Ini tapenya udah matang dan udah siap. Jadi proses bikin tape ketan hitam ini memakan waktu 4 hari ya teman-teman. Aku buatnya itu di hari Jumat dan matangnya itu di hari Selasa pagi. Ini hasilnya berair. Ini bener-bener manis banget ya teman-teman. Aku gak bohong, ini hasilnya sempurna, manis banget dan seger banget. Bisa dilihat kalau sudah matang ini tapenya ada airnya seperti ini. Tapi ini menurutku ini masih kurang airnya ya. Jadi aku mau lebih seger lagi. Jadi aku mau kasih air gula lagi biar tambah seger karena aku mau makannya pakai es. Tapi kalau teman-teman gak usah dikasih air gula seperti ini tuh udah pas kok rasanya dan enak. Karena di sini aku mau lebih banyak airnya aja, jadi aku kasih air gula seperti ini biar lebih seger. Opsional aja ya, kalau nggak suka dikasih air gula juga gak apa-apa sih. Ini sudah manis rasanya. Tapi kalau menurutku sih lebih banyak airnya itu lebih seger ya teman-teman. Ini sih kalau dicampur seperti ini gak ngaruh banget sama rasanya. Dan untuk rasanya tuh pasti lebih enak karena lebih banyak airnya. Kalau teman-teman nggak usah pakai juga nggak apa-apa sih, karena di sini aku mau lebih seger aja. Nah, ini tape ketan hitamnya udah jadi ya teman-teman. Ini kalau dimakan selagi dingin pasti lebih mantap lagi. Ayo langsung aja kita incip-incip rasanya. Ini rasanya enak banget, seger pol, apalagi makannya pas lagi dingin-dinginnya. Kalau teman-teman maaf banget ya masih belum bisa rasain. Kalau mau coba rasain gimana, bikin aja di rumah. Sampai di sini aja ya videonya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.